Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minhatu Sania dari SDIT Permatahati, Kabupaten Batang. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang biasa kita kenal dengan sebutan P5. Nah, tema P5 yang kali ini kita akan usung adalah gaya hidup berkelanjutan dengan nama proyek Pupuk Organik untuk Bumi Lestari. Sebelum kita bahas lebih lanjut, yuk kita intip dulu gimana sih profil dari SDIT Permatahati Kabupaten Batang. SDIT Permatahati Batang berdiri pada tahun 2007 dengan akreditasi A yang berada di bawah naungan Yayasan Pemberdayaan Insan Mulia Asyamil Batang. SDIT Permatahati Batang merupakan salah satu sekolah swasta terbaik di Kabupaten Batang. Kami juga termasuk dari salah satu sekolah penggerak yang ada di Kabupaten Batang. SDIT Permatahati Batang beralamatkan di Jalan Kresna Raya, Perumahan Korpri Pasekaran, Kabupaten Batang. Menilik kondisi geografis sekolah, yang mana letak sekolah kami berada di wilayah perumahan warga dan di sekitarnya masih banyak lahan yang banyak sekali ditumbuhi pohon-pohon besar. Hal ini mengakibatkan setiap harinya pasti ada sampah dedaunan kering yang berserakan di area wilayah sekolah. Selain itu, tata aturan sekolah yang menerapkan program full day school membuat kami dari pihak catering sekolah harus menyiapkan snack dan makan siang setiap harinya untuk seluruh warga sekolah. Hal ini menyebabkan sampah sisa sayur dan kulit buah pastinya akan menumpuk setiap hari. Oleh karena itu, kami dari level 3 menawarkan program P5 ini dengan harapan ingin menumbuhkan jiwa kepedulian dalam diri siswa agar peduli terhadap wilayah lingkungan di sekitar sekolahnya. Selain itu, kami ingin mengajarkan gaya hidup berkelanjutan dengan mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Nah, hari ini kita akan belajar langsung gimana sih cara membuat pupuk kompos itu. Siapa yang hari ini mau ikut Ustazah untuk praktek bikin pupuk kompos? Loh, yang dari sini kenapa nggak mau? Bau jijik. Yang namanya sampah itu pasti bau nggak? Pasti bau. Tapi kemarin setelah kita lihat videonya, ketika sampah itu sudah diolah, apa yang terjadi? Ketika dia sudah jadi pupuk kompos, sudah jadi berubah jadi tanah, masih ada baunya? Tidak. Terus jadi produk baru, produknya bisa dijual nggak? Bisa kita kemas jadi pupuk kompos, kita jual dan malah bermanfaat untuk tumbuhan. Jadi masih jijik? Nah, jadi bisa ya, hari ini kita akan praktek bikin pupuk kompos. Oke, ini yuk kita intip bersama-sama gimana sih proses pembuatan pupuk kompos itu. Sebelumnya, kita harus siapkan dulu alat dan bahan-bahan untuk membuat pupuk kompos itu. Yang pertama, kita butuh kompos bag, kemudian ada sampah organik daun kering, kemudian kita juga butuh sampah organik sisa buah dan sayur, kemudian kita juga butuh sekop untuk mengaduk, ada pupuk kompos yang sudah jadi, kemudian ada nasi aking, dan yang terakhir ada air untuk menyiapkan nasi aking. Nah, sekarang kita simak yuk gimana proses pembuatannya. Langkah yang pertama, kita harus merendam nasi aking kurang lebih selama 10 menit agar nasi aking terlihat lembek. Langkah yang kedua, sambil menunggu rendaman nasi aking, kita akan mencacah daun kering menjadi potongan-potongan kecil agar memudahkan proses pembuatan pupuk kompos.
Langkah yang ketiga, campurkan sampah daun kering yang sudah dicacah tadi dengan sampah sisa sayur dan buah. Kemudian, masukkan nasi aking yang sudah direndam dan aduk semuanya sampai tercampur rata. Langkah yang keempat, tambahkan sedikit pupuk kompos agar proses pembuatan pupuk kompos yang baru ini bisa terjadi lebih cepat. Langkah yang terakhir, masukkan semua campuran bahan-bahan tadi ke dalam kompos bag. Kemudian simpan di tempat yang aman. Setelah itu, tunggu sampai kurang lebih selama 3 bulan hingga campuran sampah-sampah organik ini benar-benar menjadi tanah dan tidak berbau lagi. Dan kompos siap digunakan. Setelah pupuk kompos ini dipanen, kemudian anak-anak akan mengemas pupuk kompos tersebut. Kemudian, nantinya pupuk kompos yang sudah dikemas ini akan mereka jual belikan di koperasi sekolah. Setelah proyek P5 ini terlaksana, kita intip yuk gimana respon para warga sekolah terhadap program tersebut. Perkenalkan, nama saya Bening dari kelas 3D. Hari ini saya sangat senang dan happy dengan adanya program P5 membuat pupuk kompos. Saya bisa belajar mengolah sampah menjadi barang baru yang bisa diperjualbelikan. Terima kasih Ustazah. Nama saya Nia, saya wali murid dari IUS kelas 3B. Di sini saya mau menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya merasa senang sekali dengan adanya program ini. Dengan program ini, anak saya yang awalnya jijik, awalnya cuek sekali dengan sampah, akhirnya ketika melihat sampah itu berserakan, dia mau ngebuang sampahnya. Dan uniknya, dia mau memilah nih antara sampah organik dan sampah non-organik. Dengan program ini juga, saya merasa dia selalu happy, selalu cerita ke saya bahwa dia bisa belajar nih bagaimana cara mengolah pupuk kompos. Pupuk kompos ini juga akhirnya bisa digunakan sebagai sarana dia belajar untuk mendapatkan uang dengan cara mengolah produk-produk dari pupuk kompos. Terima kasih. Terkait dengan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dilakukan oleh kelas 3 tentang bagaimana mengelola pupuk untuk Bumi Lestari, pupuk organik, ini sangat membanggakan untuk keluarga besar SDIT Permatahati. Bagaimana tidak? Karena SDIT Permatahati termasuk sekolah yang memiliki wawasan lingkungan yang di dalamnya terdapat banyak sekali tumbuhan, dan yang kemudian kami juga memiliki unit usaha catering di mana setiap harinya memproduksi banyak sekali limbah organik. Dengan solusi yang ditawarkan oleh kelas 3 dalam mengelola pupuk organik sangat bermanfaat untuk kami. Tentunya ini menjadi solusi yang efektif bagi sekolah dalam rangka mengurangi sampah organik dan kemudian memanfaatkannya menjadi pupuk yang tentunya nanti akan bermanfaat untuk tanaman-tanaman yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Harapan kami zero waste bisa tercapai di SDIT Permatahati. Dengan adanya program ini, kita tidak hanya belajar tentang proses pembuatan pupuk organik. Kita juga bisa memahami bagaimana sih cara kita untuk bisa peduli terhadap lingkungan sekitar. Selain itu, kita juga bisa menerapkan prinsip kehidupan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mari terus kembangkan program ini dan ajak lebih banyak lagi orang untuk peduli terhadap lingkungan. Salam peduli lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.